Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Reskerdianti dari Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Kembali lagi di video pembelajaran saya yang hari ini temanya yaitu unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.14 dan 4.14 yang berbunyi menelaah hubungan antara unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca, serta menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah jika baik. Nah, langkah lebih baiknya sebelum kita memulai pertemuan kali ini jika kita membaca doa. Silakan ketua kelas dipimpin untuk membaca doa sebelum belajar. Amin. Ya. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran dari kalian. Hardianti hadir. Reski, ya. Maman, Ramli, Sisi, Lita, Usman. Oke. Alhamdulillah kalian semua hadir pada pertemuan ini. Selanjutnya, Ibu akan share screen. Silakan diperhatikan dan jika ada silakan diperhatikan dan jika menurut kalian itu penting silakan ditulis. Tapi tidak usah ditulis semuanya karena nanti Ibu akan bagikan filenya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Nah, sebelum kita masuk ke unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui tentang apa itu buku fiksi. Nah, buku fiksi adalah buku yang berisi cerita, rekaan, khayalan, atau tidak berdasarkan dengan kenyataan. Perlu digarisbawahi, buku fiksi ini tidak didasari oleh kenyataan. Nah, dalam buku fiksi, ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi dari penulis buku tersebut. Buku fiksi menggunakan bahasa kiasan. Buku fiksi menggunakan bahasa kiasan atau tidak bermakna sebenarnya atau biasa sering kita sebut konotatif. Nah, tujuan dari buku fiksi ini mengajak pembaca agar seolah-olah masuk ke dalam cerita yang sudah ditulis penulis tersebut. Nah, ciri khas dari buku fiksi ini yaitu kejadian yang terdapat dalam buku tersebut merupakan khayalan atau bukan kisah nyata. Nah, selanjutnya kita masuk ke buku non-fiksi. Buku non-fiksi ini merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif atau memberikan informasi kepada si pembaca. Dalam buku non-fiksi, penulis membutuhkan pengamatan, data yang digunakan sebagai bahan penulisan sehingga buku non-fiksi ini isinya itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, buku non-fiksi menggunakan bahasa denotatif atau yang bermakna sebenarnya. Berbeda dengan buku non-fiksi yang menggunakan makna tidak sebenarnya atau konotatif. Jadi, pembaca dari buku non-fiksi ini dapat mengetahui maksud dan isi dari buku tersebut secara langsung. Oleh karena itu, buku non-fiksi ini sering dijadikan sumber informasi oleh para pembaca. Nah, yang menjadi ciri khas dari buku non-fiksi ini yaitu karangannya bersifat objektif sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, berbeda dengan buku non-fiksi yang isi atau ceritanya itu berdasarkan khayalan dari si penulisnya. Selanjutnya, adik-adik bisa melihat contoh buku fiksi dan buku non-fiksi. Kita bisa lihat di sebelah kiri yaitu contoh buku fiksi. Ada Berdamai dengan Badai. Yang kedua, Pangeran Impian.
Yang ketiga, Pulang Pergi. Selanjutnya di sisi kanan, buku non-fiksi yang berjudul Pancasila, Seni, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, dan Inspirasi dan Motivasi Bob Sadino. Nah, selanjutnya, apakah ada adik-adik yang ingin bertanya? Ya, dipersilakan. Oke, pertanyaannya perbedaan mendasar dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, jika buku fiksi itu isi dari buku tersebut adalah karangan dan hayalan penulisnya. Sedangkan isi dari buku non-fiksi itu berdasarkan pengamatan dan data-data yang diperoleh oleh si penulis, sehingga isinya itu bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana? Sudah paham? Baik, kita lanjut ke unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama kita bahas buku fiksi. Unsur yang pertama dari buku fiksi tersebut adalah sampul. Sampul atau biasa kita sebut cover dari buku fiksi ini biasa memiliki corak warna atau gambar yang bervariatif sesuai dengan desain-desain yang penulis rancang. Hal ini digunakan supaya pembaca lebih tertarik ketika melihat cover buku tersebut. Nah, di dalam sampul buku tersebut terdapat berbagai informasi tentang isi yang terkandung di dalam buku tersebut. Contohnya seperti judul, tahun terbitan, nama penerbit, dan informasi lain yang berkaitan. Unsur yang kedua yaitu pokok bab buku. Nah, pokok bab buku ini berisi tentang gambaran, cerita atau isi buku, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu sehingga buku ini dapat diterbitkan. Di dalam pokok bab ini terdapat kata pengantar dan ucapan terima kasih yang ditulis cukup singkat. Yang ketiga yaitu judul bab atau subjudul bab dan subbab. Nah, isi keseluruhan bab dan subbab ini kalian dapat lihat pada daftar isi. Daftar isi ini biasanya ditulis berurutan dan mencantumkan halaman. Hal ini dilakukan agar para pembaca dapat mencari apa yang ingin dibacanya dengan mudah. Kita lanjut ke unsur-unsur buku fiksi yang keempat yaitu tema. Tema merupakan gagasan dari sebuah karya tulis. Dari tema yang diangkat ini dapat membuat isi jalan cerita lebih terstruktur dan rapi. Yang kelima yaitu penangkohan dan karakter. Unsur ini tidak kalah penting. Nah, tokoh di dalam cerita buku fiksi terdiri dari beberapa karakter, yaitu protagonis atau karakter yang bersifat baik, antagonis yang bersifat jahat, dan tritagonis yaitu tokoh pembantu dari tokoh yang bersikap baik atau protagonis. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan buku fiksi umumnya menggunakan bahasa yang tidak baku atau santai. Tetapi ada juga yang menggunakan bahasa baku. Yang terpenting bahasa yang digunakan harus indah dan menghibur, agar lebih menarik minat dari si pembaca. Yang ketujuh yaitu alur cerita. Alur cerita ini merupakan unsur terakhir dari buku fiksi. Alur cerita adalah rangkaian urutan peristiwa yang membentuk cerita di dalamnya. Alur cerita ini terdapat dari berbagai macam. Di antaranya adalah alur cerita maju. Alur cerita maju ini bisa kita lihat misalnya ketika dua orang pasangan ini menikah hingga memiliki anak hingga dia mencapai usia kakek nenek dan memiliki cucu. Kemudian alur mundur yaitu alur throwback. Misalnya dia mengalami kecelakaan. Nah, dari kecelakaan tersebut kita diperlihatkan apa yang terjadi sebelum kecelakaan tersebut. Kemudian alur campur yang biasanya ini berguna untuk membuat cerita menjadi lebih menarik.
Alur campur ini bisa alur maju dan mundur. Ya. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur buku non-fiksi. Yang pertama, sampul buku. Seperti buku fiksi tadi, buku non-fiksi juga memiliki sampul. Yang berbeda, judul dari buku non-fiksi ini menggunakan kata-kata baku sesuai KBBI. Adik-adik bisa melihat contoh judul buku non-fiksi yang telah Ibu cantumkan. Yang pertama, Dasar-Dasar Biokimia, edisi revisi dari Anna Pujiadi. Yang kedua, Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Tadi Ibu sudah perlihatkan gambarnya oleh Mark Manson. Yang kedua, pokok bab buku. Pada pokok bab buku non-fiksi, penulis akan menggunakan bahasa yang cenderung formal dan baku. Selain itu, terdapat kata pengantar. Beberapa karya tulis juga menjelaskan. Nah, selain terdapat kata pengantar, beberapa karya tulis atau buku non-fiksi ini juga menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, dan manfaat penulisan karya tersebut. Yang ketiga, judul dan subbab. Unsur selanjutnya ini hampir sama dengan buku fiksi, yaitu daftar isi yang disusun secara berurutan yang disertai halaman. Seperti yang kita ketahui, daftar isi ini bertujuan agar si pembaca lebih mudah menemukan bagian yang ingin dia baca atau ingin dia tuju. Nah, yang keempat yaitu isi. Pada bagian isi ini terdapat pendahuluan, isi, dan penutup. Dalam buku non-fiksi, bagian isi ini dijelaskan secara rinci, jelas, dan menggunakan bahasa baku yang didukung oleh data-data penelitian dan riset, sehingga hasil dari buku non-fiksi ini dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, cara menyajikan isi. Biasanya setiap penulis non-fiksi didominasi oleh para ahli yang menulis berdasarkan fakta dan data di lapangan. Sumber dari referensi yang digunakan penulis dalam menyajikan isi utama dari buku tersebut kita bisa lihat pada daftar pustaka. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Umumnya, seperti yang sudah tadi Ibu sebutkan, buku non-fiksi ini menggunakan bahasa baku atau formal sesuai dengan KBBI. Nah, jika ada kata serapan atau kata yang terdengar asing yang terdapat dalam buku non-fiksi tersebut, biasanya penulis tersebut menulisnya di dalam glosarium. Dan yang terakhir, sistematika penulisan. Buku non-fiksi ditulis secara sistematis supaya pembaca dapat mudah memahami isi yang terdapat di dalam buku tersebut. Nah, detail informasi dalam penyajian data harus ditulis secara struktur dan berurutan. Nah, cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Apakah ada dari kalian yang ingin bertanya? Ya, dipersilahkan. Mengapa di dalam buku fiksi terdapat penokohan dan karakter? Karena pada umumnya buku fiksi itu berisi cerita-cerita rekaan atau rekayasa dari penulis, sehingga buku fiksi tersebut harus mempunyai tokoh dan sikap tokoh tersebut yang diciptakan atau didesain oleh si penulis. Berbeda dari buku non-fiksi yang berdasarkan data, sehingga tokoh dan penokohan itu tidak diperlukan. Itulah tadi materi pada pertemuan kali ini. Setelah ini, Ibu akan kirim di grup kalian PowerPoint yang Ibu share tadi, serta 2 teks, yaitu teks dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Silakan kalian jelaskan hubungan unsur-unsur dari buku tersebut. Kemudian, soal yang kedua, kalian diminta untuk memberikan tanggapan isi terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang Ibu bagikan. Kalian diminta memberikan tanggapan kalian tentang buku tersebut. Apakah buku itu layak dibaca atau tidak layak dibaca? Apakah buku tersebut bagus atau tidak? Sekian pertemuan kali ini. Semoga kalian sehat-sehat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.